بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain, karena boleh jadi mereka yang diperolok-olokkan lebih baik dari mereka yang mengolok-olok. Dan jangan pula perempuan-perempuan mengolok-olokkan perempuan lain, karena boleh jadi perempuan yang diperolok-olokkan lebih baik dari perempuan yang mengolok-olok. Janganlah kamu saling mencela satu sama lain, dan janganlah saling memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruk panggilan adalah panggilan yang buruk, fasik setelah beriman. Dan barang siapa tidak bertaubat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik, dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah, Maha Penerima Taubat, Maha Penyayang. Penjelasan tentang tafsir ayat 11 dan ayat 12. Pada penggalan ayat ini, Allah melarang umat Islam untuk saling mencela satu sama lain demi terciptanya sebuah perdamaian dan menghindari pertikaian. Adapun yang harus dilakukan selain itu adalah menjauhi sikap mengolok-olok, mengejek diri sendiri, memanggil seseorang dengan panggilan yang buruk, suudzon, tajasus, ghibah, serta tidak boleh bersikap sombong dan saling membanggakan diri. Karena derajat manusia itu sama di hadapan Allah. Dan sebagaimana sabda Rasulullah yang telah ditetapkan dalam hadis sahih sebagai berikut ini, yang artinya kesombongan itu adalah mencapakan kebenaran dan menghinakan manusia. Jelas bahwa kesombongan itu hukumnya haram, seperti yang dijelaskan pada hadis di atas. Bisa jadi yang dihina atau diolok-olok itu kedudukannya lebih tinggi daripada yang menghina, seperti firman Allah dalam penggalan ayat 11 berikut ini, yang berarti boleh jadi mereka yang diolok-olok itu lebih baik dari mereka yang mengolok-olokkan, dan jangan pula perempuan-perempuan mengolok-olok kepada perempuan yang lain, karena boleh jadi yang diperolok-olokkan itu lebih baik dari mereka yang mengolok-olokkan. Adanya ayat yang menerangkan bahwa tidak boleh mencela orang lain, karena mencela orang lain itu sama saja mencela diri sendiri. Manusia diciptakan Allah dalam keadaan yang sebaik-baiknya.
Maka dari itu, perbuatan mencela sendiri juga dilarang oleh Allah. Hal seperti ini justru menunjukkan bahwa kita tidak bersyukur atas apa yang ada pada diri kita. Penjelasan tafsir ayat 12. Dalam kitab tafsir Al-Qurtubi, ayat ini membahas beberapa permasalahan, di antaranya ayat ini diturunkan berkenaan dengan dua orang sahabat Nabi yang mengunjungi seorang temannya. Suatu ketika, Salman pergi menemui Usama untuk meminta makanan. Usama berkata, "Aku tidak mempunyai apapun." Akhirnya, Salman kembali dan memberitahukan bahwa Usama tidak memiliki makanan satupun. Mereka berkata, sesungguhnya Usama itu memiliki sesuatu, tapi dia itu kikir. Singkat cerita, mereka memata-matai apakah Usama memiliki sesuatu atau tidak. Tetapi mereka terlihat oleh Rasulullah SAW. Beliau bersabda, "Mengapa aku melihat daging segar di mulut kalian berdua?" Mereka berkata, "Wahai Nabi, demi Allah, hari ini kami tidak memakan daging sama sekali." Nabi bersabda, "Tapi kalian telah memakan daging Salman dan Usama." Berkenaan dengan ini, maka turunlah ayat 12. Dalam kitab tafsir Al-Misbah juga menjelaskan perkara penggalan ayat ini, yang mana kata yaktab diambil dari kata gibah yang berasal dari kata goib yang berarti tidak hadir. Gibah sendiri adalah menyebut orang lain yang tidak hadir di hadapan penyebutnya dengan sesuatu yang tidak disenangi oleh orang yang bersangkutan. Beberapa ulama yang ada membenarkan gibah untuk kebaikan, diantaranya yaitu: 1. Untuk mencari keadilan. Yang kedua, untuk menghilangkan kemungkaran. Yang ketiga, untuk meminta fatwa. Yang keempat, untuk mencegah seseorang berbuat salah. Yang kelima, membeberkan kejelekan orang yang tidak malu-malu mengatakan kejelekannya. Dan yang keenam, memperkenalkan seseorang dengan gelarnya yang buruk apabila tidak memungkinkan memanggilnya dengan gelar yang lainnya. Analisa psikologi. Yang pertama, analisa surat Al-Hujurat ayat 11. Pada surat ini dijelaskan tentang bullying. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi bullying. Yang pertama, faktor individu. Faktor individu dibagi menjadi dua, yaitu pembuli dan korban bully. Pembuli biasanya terdiri dari beberapa orang atau kelompok yang mencoba menunjukkan kekuasaan mereka kepada orang lain. Korban bully. Korban bully merupakan seseorang yang dirinya menjadi sasaran berbagai tingkah laku agresif. Yang kedua, faktor keluarga. Terlalu keras dalam mendidik dan terlalu banyak dalam penggunaan kekerasan dan kurangnya kasih sayang dalam keluarga. Yang ketiga, faktor media. Pada faktor ini juga sangat memungkinkan seseorang untuk menjadi seorang pembuli, dikarenakan pada zaman ini semua orang dengan mudahnya mengakses berita-berita maupun video yang bertema kekerasan. Yang keempat, faktor teman. Dengan kehadiran teman sebaya sebagai pengamat secara tidak langsung memberikan dukungan kuasa, popularitas, dan status pembuli. Yang kelima, faktor self-control. Dalam bullying memiliki beberapa jenis bullying. Antara lain, yang pertama, bullying fisik. Contoh dari bullying fisik seperti memukul, mencekik, menendang, menggigit, dan mencakar. Yang kedua, bullying verbal. Yang dimaksud bullying verbal yaitu seperti memfitnah, kritik kejam, penghinaan, dan pelecehan seksual. Yang ketiga, bullying relasional, seperti pelemahan terhadap harga diri korban penindasan secara sistematis melalui pengucilan, pengecualian, atau penghindaran. Yang keempat, bullying elektronik. Pelaku biasanya menggunakan sarana elektronik seperti komputer, handphone, kamera, website, Facebook, dan sebagainya. Adapun karakteristik pada korban bullying adalah: yang pertama, penampilannya berbeda dari biasanya. Yang kedua, memiliki kepribadian pasif dan submisif. Yang ketiga, memiliki rasa gugup berlebihan, kecemasan, dan rasa tidak nyaman. Karakteristik pelaku bullying. Yang pertama, pelaku biasanya bersifat agresif,
destruktif. Yang kedua, mudah tersinggung, meledek-ledek, memiliki toleransi rendah. Yang ketiga, kesulitan dalam pemrosesan informasi sosial. Yang keempat, memiliki sikap mendukung kekerasan. Dampak dan solusi. Dampak yang terjadi pada korban. 1. Mengalami gangguan fisik seperti stres, depresi, trauma, luka batin, bahkan bunuh diri. Yang kedua, gangguan kecemasan, sulit berkonsentrasi, rasa rendah diri yang tinggi. Dampak pada pelaku. 1. Beresiko tumbuh menjadi seorang yang tidak bahagia, mengalami masalah pada psikis seperti sulit mengendalikan emosi. Yang kedua, selalu ingin mencari perhatian dengan membuli. Yang ketiga, perasaan bersalah yang parah sehingga menyebabkan gangguan psikis. Solusi. Yang pertama, tanamkan nilai moral pada anak sejak dini. Yang kedua, ajarkan tentang toleransi kepada anak. Yang ketiga, mendekatkan diri kepada Allah. 2. Analisa surat Al-Hujurat ayat 12. Pada ayat ini menjelaskan tentang prasangka. Prasangka adalah antipati berdasarkan generalisasi yang salah satu generalisasi yang tidak luas. Prasangka terdiri dari 3 domain. Yang pertama, kognitif atau pikiran, afektif atau perasaan, dan konatif atau kecenderungan perilaku. Adapun ciri-ciri prasangka. Yang pertama, keyakinan kognitif yang bersifat merendahkan. Yang kedua, mengeksperien perasaan negatif. Yang ketiga, tindakan permusuhan. Yang keempat, tindakan diskriminatif. Yang kelima, fungsi prasangka. Adapun target prasangka seperti ras dan etnis. Yang kedua, jenis kelamin. Yang ketiga, homoseksual. Yang keempat, agama. Adapun solusi seperti belajar untuk tidak membenci. Yang kedua, meningkatkan intensitas kontak antar kelompok. Yang ketiga, hubungan personal. Dengan meningkatkan hubungan personal yang positif antar kelompok dengan kelompok luar, maka akan mengurangi level prasangka yang terjadi.